Pada Minggu 16 Mei 2021, Polsek Bejen mendapat laporan tentang penemuan jenazah bocah di Dusun Paponan, Jawa Tengah. Belakangan diketahui jenazah tersebut bernama Aisyah, bocah cantik mungil yang masih berusia 7 tahun. Penemuan jasad Aisyah yang tinggal kerangka dan kulit seperti mumi membuat geger warga Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah merupakan anak dari pasangan suami istri, yaitu ayah yang bernama Marsidi yang berusia 42 tahun dan ibu bernama Suwartinah yang berusia 38 tahun. Kejadian ini bermula saat pasangan suami istri tersebut membawa Aisyah ke seorang dukun untuk menjalani pengobatan. Disebutkan bocah yang masih berusia 7 tahun itu merupakan bocah yang cukup aktif dan nakal. Atas alasan tersebut, kedua orang tua Aisyah bermaksud menyembuhkan Aisyah supaya tidak nakal lagi. Keduanya lantas menemui Haryono, seorang dukun berusia 56 tahun, dan Budiono yang berusia 43 tahun yang tidak lain adalah tetangganya sendiri di dusun tersebut. Haryono dan Budiono dikenal warga sebagai dukun dan biasa menyembuhkan orang sakit. Nah, dari keterangan Haryono dan Budiono ini, nakalnya Aisyah itu disebabkan karena kerasukan sosok genderuwo. Nah, untuk menyembuhkan Aisyah harus dilakukan proses ruqyah. Akan tetapi ruqyah yang dilakukan Haryono dan Budiono ini sangat tidak lazim, sebab Aisyah diruqyah dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi dalam proses ruqyah tersebut Aisyah akhirnya meninggal dunia. Kepada orang tua Aisyah, kedua dukun tersebut menyatakan bahwa Aisyah sedang tidak sadar. Itu dikarenakan karena Aisyah masih dalam pengaruh genderuwo yang selama ini merasuki tubuh bocah perempuan tersebut. Karena itu sang dukun berpesan agar menidurkan Aisyah di tempat tidur. Nantinya Aisyah akan bangun dengan sendirinya jika memang genderuwo yang merasuki Aisyah sudah benar-benar pergi, ujarnya. Pesan itu lantas dituruti Marsidi dan Suwartinah dengan menidurkan anaknya di tempat tidur. Yang cukup mencengangkan adalah keduanya tetap membiarkan jenazah Aisyah membusuk hingga tinggal kerangka dan kulit saja. Diduga Aisyah sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, kematian Aisyah ini terungkap saat momen lebaran ini, yaitu bermula saat bude korban bernama Suratini menanyakan kabar bocah tersebut kepada orang tuanya. Sebab sudah sekitar 4 bulan Aisyah tidak pernah kelihatan. Orang tua Aisyah mengatakan kalau anaknya berada di rumah kakeknya di Dusun Silengkung, Desa Cangkrang. Karena curiga, lantas Suratini bersama paman korban pun mendatangi rumah Marianto, kakek Aisyah. Namun sesampainya di sana, Marianto justru menyebut jika Aisyah tidak berada di rumahnya. Bahkan sang kakek menyatakan bahwa Aisyah sudah 4 bulan ini sakit dan sudah tidak bertandang ke rumahnya lagi. Itu didasarkan informasi yang diberikan Marsidi dan Suwartinah, ibu dari Aisyah, kepada sang kakek. Karena merasa janggal, lantas Marianto alias kakek Aisyah mendatangi rumah Aisyah dan bertemu dengan Marsidi, ayah Aisyah. Ia mendesak dan bertanya di mana keberadaan cucunya tersebut. Lalu Marsidi membawa Marianto ke kamar tempat Aisyah diletakkan. Dan betapa terkejutnya sang kakek saat kamar dibuka. Rupanya Aisyah sudah meninggal dunia dan diperkirakan cucunya tersebut sudah menjadi mayat sejak 4 bulan lalu. Akan tetapi anehnya kedua orang tua Aisyah ini bersikukuh bahwa Aisyah tidak meninggal. Namun setelah didesak seluruh keluarga, barulah keduanya akhirnya menceritakan ihwal kejadian yang menimpa Aisyah, si bocah malang tersebut.